Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ini pertemuan kedua ya, setelah luring. Ya, kemarin kita sudah bahas sedikit banyak tentang algoritma kunci publik ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi hash. Nih, jadi ada dua materi yang akan kita bahas untuk hari ini ya. Ya, yang luring ataupun yang daring bisa dibuka info KS-nya ya untuk absensi. Tapi sampai jam berapa? 5. Nah, di sini ada fungsi hash. Jadi secara konsep ya, kriptografi itu, ilmu kriptografi ya, dibagi menjadi 3 buah macam. Yang pertama kriptografi untuk simetris, kemudian yang kedua asimetris, kemudian yang ketiga ini fungsi hash ini. Jadi ada 3 pembagian itu. Nah, aslinya ya di dalam fungsi hash ini bukan model algoritma encrypt, bukan. Jadi karena algoritma encrypt itu cirinya ya dia ada kuncinya, ada pembangkitan kunci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bisa melakukan setelah encrypt bisa melakukan decrypt gitu ya. Tetapi dalam fungsi hash ini konsepnya disebut dengan irreversible. Jadi dia bisa melakukan encrypt tapi kembalinya nggak bisa gitu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk model data integrity nanti yang kita jelaskan. Nah, ini fungsi hash. Jadi fungsi hash itu apa? Jadi mungkin Anda pernah melakukan pengacakan data di dalam PHP admin itu ada MD5. Kenal kan MD5 itu? Nah, MD5 itu merupakan salah satu varian dari fungsi hash. Ada MD5, ada SH1, SH2, SH3, ada kecak. Nah, itu merupakan varian dari fungsi hash. Jadi fungsi hash itu katakanlah kita mempunyai inputan yang sembarang, tetapi nanti outputnya ya hasilnya ini disebut dengan message digits. Jadi message digits itu outputannya itu dalam bentuk fix gitu ya. Jadi dia kalau di dalam MD5 itu 128 bit. Jadi kita menginputkannya di aplikasi itu nanti terserah sembarang kita. Tetapi outputnya itu digits tetap fix gitu. Kalau tadi ya MD5 itu berarti 128 bit. Kalau SH1 itu kira-kira 26 bit ya dan lain sebagainya. Jadi fungsi hash ini menurut teori yang dikemukakan oleh Pak Rinaldi Munir ya, ini dia suatu fungsi yang dapat mengkompresi pesan M ya, di mana pesan M ini ukurannya sembarang ya. Kemudian menjadi suatu outputan dalam bentuk string H, di mana string H outputannya dalam bentuk fix gitu ya. Nah, katakan kayak gini. Fungsi H ya, dia akan menerima suatu pesan M gitu ya. Di mana nanti setelah dia diproses di dalam fungsi H ya, di mana M ini dia pesannya itu sembarang. Tetapi hasil H-nya ini akan berbentuk fix gitu ya. Nah, nanti hasil dari H ini merupakan hash value-nya akan berukuran lebih kecil dari inputannya yang katakanlah 200 ini ya. Jadi M-nya itu bisa jadi dalam bentuk 1 mega, kemudian setelah dia diproses oleh fungsi H besar, ini akan menjadi H kecil yang ukurannya hanya 256 bit. Nah, gitu. Jadi ukurannya fix. Beda dengan algoritma RSA yang kunci publik kemarin yang knapsack dan lain sebagainya itu didasarkan dari ukuran plain text-nya ya. Semakin besar plain text-nya akan semakin besar ciphertext-nya. Tapi kalau fungsi hash enggak. Jadi sembarang inputannya tetapi output-nya dalam bentuk fix itu ya. Enggak bisa diubah. Maksudnya nilainya tetap ya. Nah, misal ini ya, kita mempunyai message M. Nah, ini kemudian message M ini kita olah
di dalam satu fungsi namanya H besar, hasilnya nah hash value-nya hasilnya dalam bentuk fixed length ini ya. Nah, outputannya ini nanti ya kita sebut sebagai message digits ya. Nah, ini yang saya sebut tadi. Jadi karena sifat hash fungsi hash ini hanya digunakan untuk mengetahui data integrity. Jadi data integrity ini bagaimana ketika kita mengirimkan suatu data, kemudian data ini ketika kita kirimkan sampai ke penerima ini tetap datanya. Nah, untuk ngeceknya itu pakai model data integrity. Ini ya. Nah, di dalam data integrity itu, nah kita bisa masukkan fungsi hash ini, gitu ya. Nah, sifatnya dia irreversible ya, jadi dia tidak bisa dikembalikan ke pesan semula. Nah ini, jadi fungsi hash itu nggak kayak fungsi apa algoritma DAS, AES dan lain sebagainya, enggak. Tapi dia hanya ya untuk ngecek yang saya bilang tadi ya, untuk ngecek data integrity. Nah seperti ini. Jadi kalau kita punya apa teks, ya, sebanyak apapun teks itu, ketika dia diproses dalam fungsi hash atau fungsi H ini, nah hasilnya akan fix tetap ya nilainya ini. Sebanyak apapun nilainya, ya nanti tetap nilainya 256 bit. Gitu. Nah begitu pula ini ya. Jadi nanti patokannya ini tergantung dari algoritma yang kita pakai. Kalau MD5 128 bit, kalau SH1 256 bit dan lain sebagainya. Ya, jadi nilainya ini patokannya tergantung dari algoritma yang kita pakai. Karena varian dari hash ini cukup banyak ya. Nah, kalau kita perhatikan ini ya, halo. Nah, kira-kira berapa ini? 256 bit ya. Ya, kira-kira gitu ya atau 128 bit. 128 bit. Nomor teleponku sekian, sekian. Karena memang fungsi hash itu hasilnya fix. Nah, karena sifatnya dia irreversible ya di dalam fungsi hash ini ya dia hanya bisa melakukan proses satu arah, one way function. Ada enggak Pak yang two way function? Sampai saat ini belum ada. Jadi hash function ini hanya modelnya satu arah ya. Karena sifatnya dia irreversible. Nah, itu ya. Nah, jadi ketika kita melihat dari sisi sini ya untuk fungsi hash kita nggak bisa bilang bahwasanya ini merupakan salah satu algoritma untuk encrypt, bukan gitu ya. Karena sifatnya dia nggak bisa melakukan decrypt dari ciphertext tadi. Nah, ada beberapa fungsi sifat-sifat dari fungsi hash. Nah, ini yang paling penting ya. Ada yang disebut dengan collision resistance. Maksudnya, ini sangat sukar menemukan dua input A dan B sedemikian sehingga fungsi A ya, fungsi HA sama dengan fungsi HB. Maksudnya gini. Akan sangat sukar kita jumpai ketika kita mempunyai dua buah inputan A dan B tetapi hasilnya sama. Nah, bisa ditangkap enggak pernyataan saya? Jadi katakan saya punya inputan ya, bukan output, inputan A dan B. Nah, kalau kita proses di dalam algoritma hash ya, ini akan sangat sukar sekali ketika dua buah inputan yang berbeda ya, ini menghasilkan suatu outputan yang sama. Paham ya? Nah, itu karena kenapa? Karena di dalam fungsi hash perbedaan satu bit ini akan sangat berpengaruh pada bit outputnya itu. Jadi itu sangat berbeda sekali. Jadi katakan saya punya gini, misalnya saya lahir tanggal 1 Januari gitu ya. Nah, keluar fungsi hash-nya, outputannya. Kemudian ada yang lagi, saya lahir tanggal 2 Juni. 2 Juni tadi kan 1 Juni dan 2 Juni. Apa di dalam fungsi hash itu akan membedakan 1 dan 2 saja? Enggak. Dia keseluruhan bitnya itu akan berubah. Itu. Karena nanti di dalam pemrosesan fungsi hash ya, ini akan disebut sebagai nilai dari blok yang ini, yang misal ada blok A, blok B gitu ya. Nah, blok A ya, ini
blok B hasilnya akan tergantung dari blok A. Begitu pula blok C akan tergantung dari blok B. Nah, itu akan berpengaruh juga pada hasil ya, hasil dari bit itu. Itu ya. Nah, kemudian untuk sembarang output Y, sukar menemukan input Y. Jadi maksudnya gini, ketika kita mempunyai suatu outputnya, katakan outputnya Y, ini kita akan kesulitan sekali ketika disuruh menemukan input A, gitu ya. Jadi kebalikannya. Jadi misal ya, saya kasih suatu ciphertext ke teman-teman ini. Nah, kemudian ciphertext itu kita disuruh ngolah untuk mengubah ke plain text menggunakan fungsi hash juga. Nah, ini akan sangat sukar sekali apabila kita disuruh menemukan atau dikasih output kemudian disuruh mengubah ke inputannya, ciphertext-nya atau dari ciphertext ke plain text-nya. Nah, begitu ya. Ini merupakan fungsi dari fungsi hash. Kemudian ada pre-image resistance. Maksudnya untuk input A dan output Y, nah sukar menemukan input kedua B sehingga fungsi B sama dengan Y. Jadi maksudnya gini, ketika kita disuruh menemukan ada satu input A dan output Y. Nah, kemudian ada lagi inputan dari B lain ya. Ini B ini kita akan kesulitan juga untuk menemukan outputannya dari Y tersebut. Nah, ini ya, ini yang disebut dengan second pre-image resistance. Tuh. Jadi intinya di dalam collision yang bisa saya sampaikan di sini, yaitu ketika terjadi suatu perubahan satu bit ya di dalam plain text yang akan kita masukkan, itu akan sangat sukar sekali kita membaca ataupun mengembalikannya. Itu aja ya intinya di sini. Nah, skemanya seperti ini, gitu ya. Katakan saya mau mengenkrip ya pesan M. Jadi ini pesan yang akan saya proses ya. Kemudian keluaran dari M ini akan menghasilkan H1. Ini H1. Nah, di dalam fungsi H ya, ini nanti akan terjadi suatu proses pesannya dan pemecahan dari blok. Nah, gini. Semua algoritma hash, baik itu SH1, MD5 dan seterusnya. Nah, ini dia memecah ya. Jadi kayak model apa? Masih ingat ya dash ya. Dash itu pemrosesannya gimana? Kan dipecah berdasarkan dari blok kan. Satu blok terdiri dari 64 bit. Nah, mungkin masih ingat. Nah, kalau di dalam hash satu blok itu dipecah menjadi masing-masing blok ya 512 bit. Nah, saya katakan kalau di sini ada banyak bit ya H1 ini, ya H1 ini ada banyak bit. Nah, nanti dari M1 ini dia akan diproses menjadi HI-1 di mana HI-1 itu ya terdiri dari 512 bit dalam satu blok. Nah, begitu pula nanti kalau di dalam SH1 SH1 ya, itu nanti akan terjadi suatu pemutaran itu 80 round. Nanti kita habis ini kita bahas. Kalau MD5 itu 16 round, 16 putaran. Nah, masing-masing putaran ini nanti dia memproses 512 bit. Jadi nanti fungsi H ini akan memproses ya 512 bit tadi yang akan digabungkan dengan fungsi F yang ada di dalam MI ini. Itulah intinya ya. Sehingga ya nanti ketika ada satu perubahan bit di dalam satu blok karena masing-masing blok 1, blok 2 dan 3. Misal nanti gini ya. Katakan ini blok 1. Ini blok 2. Oh, enaknya mana ya? Sebentar. Annotate ya. Gini. Nah,
Ini ada blok 1, ini blok 2, ini blok 3. Kelihatan ya? Nah, ini. Di mana satu blok ini terdiri dari 500 ya, 500 teksnya. 512 bit dalam satu blok. Ini juga sama. Ini juga 512 bit. Gini ya, ini satu blok, ini satu blok. Nanti di sini M1, M ini apa? Pesannya kan? Nah, pesan. M ini pesan. M pesan ini nanti di dalam pemrosesannya itu dia akan ya diproses lagi, ya bisa XOR, bisa rotate, bisa apa namanya OR, AND dan lain sebagainya nanti ada ya. Nah itu dalam satu blok ini akan melakukan proses itu, gitu ya. Sehingga ketika terjadi satu perubahan di dalam M1 akan berpengaruh juga pada blok-blok yang lainnya. Gitu. Itu ya. Nah, skema ini nanti dalam hash satu arah ya, dia di dalam satu blok itu memproses apa? HI-1 sebagai pemecahan bloknya dan M pesannya. Nah, gampangannya gitu. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, ini tidak menggunakan kunci dan lain sebagainya, enggak terlalu penting ini. Nah, ini variannya. Oke. Oke. Nah, ini mungkin bisa jadi satu topik ya. Nah, nanti bisa dicari. Jadi varian dari fungsi hash. Ada MD2, MD4, MD5. Yang biasa kita pakai apa? MD5 kan? Nah, kemudian ada RIP-MD. Ini ada SH1, SH2. Jadi SH1 ini besarnya 128 bit. SH2 256 bit, SH3 512 bit. Nah, kemudian ada kecak ya, SH3 ya, sama saja kayak kecak. Maksudnya gini, kalau ingin mencari topik baik itu kriptografi ataupun dan lain sebagainya. Nah, pelajari dulu satu algoritma ini. Saya mau ke kecak, Pak. Kecak ini mau saya ukur lewat apa gitu ya. Hasil penelitian apa nanti. Nah, itu pelajari dulu ini SH3-nya. Nah, kayak gitu ya caranya ya. Jadi pelajari dulu, fokus ke dalam satu atau bisa juga pakai GROSTL. Ini jarang dipakai ini. Atau Black 256 bit. Terserah lah. Nanti bisa juga MD5 nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nanti apa yang kita ukur, apa yang nanti akan kita jadikan satu masalah penelitian, nah itu boleh ya, boleh. Nah ini varian-varian dari hash. Nah di dalam hash ya, ini yang pertama bisa kita gunakan untuk menjaga integritas pesan, gitu ya. Karena fungsi hash ini sangat peka terhadap perubahan di dalam M tadi. Satu M berubah, nanti akan mengubah keseluruhan hasil outputnya, message disk-nya. Ya. Nah, sehingga pesan yang berubah ini 1 bit, nilai hash, hasil nilai hash-nya ini akan berubah sangat signifikan. Nah, nanti bisa kita bandingkan ya antara nilai hash yang baru dengan nilai hash yang lama apabila kita ubah 1 bit saja di dalam M-nya tadi. Itu akan berubah sangat signifikan sekali. Gitu. Nah, ini ketika nanti ada 2 buah M ya, kemudian kita bandingkan. Oh, ternyata 2 buah M ini hasil outputannya ada perbedaan, berarti nilai dari integritas datanya sudah ada yang berubah di sana. Nah, gitu. Jadi, integritas pesan itu menjaga agar pesan yang kita kirimkan ke penerima ini sesuai dengan yang dikirimkan oleh si pengirim. Ini ya, itu untuk menjaga integritas pesan. Nah ini coba kita bandingkan. Nah, ini saya punya file kayak gini. Nah ini hasil MD5. MD5 tadi berapa inputnya? 128 ya outputnya.
Nah, 128 bit. Jadi hasil akhirnya ini seberapa banyak yang kita inputkan ke dalam fungsi MD5, hasilnya tetap 128 bit. Karena sifatnya dia fix. Nah ini 128 bit. Kok bisa? Hitung aja. Ini kayaknya 16 ya. 16 kali 4 berapa? 108 ya. Ini 16 ini. 1 ini dalam bilangan heksa. 1 heksa ya ini ukurannya 4 bit. Nah itu ya. Nah kemudian di sini ada teks ya. Katakan ini hasil fungsi hashnya kayak gini. Kemudian saya ubah bukan 33 derajat tapi 32. Nah, dari 33 derajat menjadi 32. Coba apa yang hasil akhirnya? Nah, enggak 32 ke 33, enggak itu saja. Tapi hasil hash-nya akan berubah secara total. Ya kan? Enggak ada yang sama toh? Nah, verifikasi MD5 yang 1 sama MD5 yang 2 dia tidak sama. Sehingga ini terjadi suatu perubahan pesan di dalamnya. Nah, gitu ya. Paham ya untuk teori fungsi hash ini? Itu ya. Oke. Kemudian, nah ini enggak begitu penting juga. Ya sama ya hasilnya ya. Mesti digest-nya meskipun inputannya sekian, hasil digest-nya sekian. Oke. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya fungsi hash ya, ini ada namanya cryptographic checksum, ada MIC, ada MDC, tapi sama kok ya. Nah, mungkin Anda pernah dapati kayak gini? Pernah? Download apa? Download mana tadi ini? Ini download apa? Software. Nah, kemudian di bawahnya itu ada fungsi hash-nya. Itu asli digunakan untuk apa itu? Ada yang tahu enggak? Checksum-nya. Maksudnya checksum itu? Nah, jadi bisa kita apa ya? Bisa kita ketahui seperti ini. Ini kan sudah ada fungsi hash-nya di sini, ya kan? Nah, ketika kita download, ya kan? Kemudian kita download softwarenya tadi, ini bisa kita samakan antara fungsi hash yang kita download dengan fungsi hash yang tertera di dalam websitenya itu. Apakah sama apa enggak? Kalau enggak sama, berarti ketika kita download itu, ya bisa jadi bisa softwarenya terserang virus atau apa gitu. Mungkin ya. Kan bisa juga terjadi ya di dalam transmisi data itu. Nah, ini kadang-kadang kita menemui seperti itu. Ya, nih. Kemudian, nah ini untuk menurunkan panjang data. Jadi untuk apa ya istilahnya biar passwordnya ini yang kita masukkan ke dalam database itu sama, ya variannya. Misal 8 karakter ya cuma 8 karakter yang masuk, ataupun 128 bit ya 128 bit saja yang masuk ke dalam database. Nah kita juga bisa pakai fungsi hash. Nah ada namanya kolisi. Nah ini. Tadi kan sifat fungsi hash yang pertama tadi apa? Ada ingat? Sifat fungsi hash yang pertama? Ya, apa itu? Jika kita diberikan 2 buah inputan, nggak mungkin sama outputannya dari A dan B tadi, begitu kan? Nah, itu bisa ada, nanti ada ini ya, ada yang menemukan orang ITB ini. Jadi dia menginputkan 2 buah teks yang berbeda, tetapi hasilnya sama. Menggunakan hash. Nah, nanti di bawah ada. Nah, jika ada suatu kondisi di mana kondisi ini inputannya berbeda, tapi hasil hashnya sama, nah ini yang disebut dengan kolisi. Ya. Apa terjadi, Pak? Bisa juga. Ya. Bisa juga. Ini nanti ya, ada teman dari TB itu, Mas Rizky Wicaksono ya. Ini dia menginputkan file JavaScript dan file PHP. Nah, diubah sedemikian rupa, kan beda itu. Cara, meskipun algoritmanya sama, tetapi sintaksnya kan berbeda. Nah, dalam satu sintaks itu, asli sudah, apa ya, sudah
melalui perubahan bit yang sangat signifikan gitu ya. Tetapi dia dengan menggunakan dengan menggunakan metode ya untuk menemukan kolisi ternyata hasilnya sama. Jadi JavaScript sintaksnya dan PHP sintaksnya itu hasilnya sama. Nah, kolisi namanya. Gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Nanti ini yang sudah menemukan kolisi MD5 hasilnya 128 bit ini sudah ketemu. Maaf, MD2 ya. MD4 malah hampir ini. Yang MD5 malah sudah ketemu. Ya, MD5 ini sudah ketemu. Yang SH1 yang nanti akan kita bahas hari ini ditemukan kolisinya ada cacat. Jadi belum ditemukan ya dengan catatan itu. SH2, SH3 belum. Nah, mungkin karena ukuran message digits-nya sangat besar sekali. Ya, mungkin itu. Ya, ini sekedar teori pengantar fungsi hash. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke algoritma, salah satu algoritma fungsi hash? Silakan. Nggak ada ya? Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke algoritma. Nah, SH. Ini yang kita bahas SH1. Oke. Nah, ini SH1 ini biasanya dia digunakan di dalam implementasinya ya rata-rata ya. Selain untuk integrity data, dia juga digunakan untuk digital signature atau tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu bukan kita tanda tangan lewat suatu hardware kemudian kita tangan kayak gini ya, bukan. Tetapi dia bisa menemukan apakah orang ini benar-benar yang melakukan tanda tangan itu, autentikasinya itu. Ya, gitu ya. Nah, SH1 ini ya, masih ingat ini Ronald Rivers yang menciptakan algoritma apa? Ronald Rivers? RSA. RSA kan salah satunya R itu ya. Ini di mana SH1 ini didasarkan dari algoritma MD4 ya. Ini dari MIT ya. Nah, SH1 ya, dia bisa menerima masukan inputannya itu maksimal 2/64 bit. Jadi setara 2 miliar giga sekitar itu. Ya betul ya, 2 miliar giga ya. Nah, ketika kita masukkan 2 miliar giga, seberapa banyak file itu ya, ke dalam fungsi hash, hasilnya tetap 160 bit. Message-nya itu. Jadi, katakan ya satu komputer saya ini isinya berapa toh? Enggak sampai itu ya. Paling 512 giga. Lah ini berapa? 2 miliar giga. Nah, gitu. Mungkin data satu kampus itu dikumpulkan itu tentu sampai sekian. Ya. Nah, kita masukkan semua, tetap nanti hasilnya message-nya 128 bit. Ini. Jadi inputannya sekian, ya pokoknya ini ya, 2/64 bit min 1. Ya. Ini inputannya, nanti hasil outputannya itu dalam bentuk 128 bit. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Misal gini, di sini kan ada SH1, SH2, SH3. Di mana saya masuk ke sini lagi ya. SH1, SH2 ya. Ini message digits-nya kan beda-beda. 160 bit, terus ini 256 bit, yang ketiga kecak ya, 512 bit, hasil akhirnya misalnya 512. Gini, ini bisa kita ukur. Ukur cara pemrosesannya by waktu, timing. Jadi bisa nanti kita bisa membedakan ya, bisa kita membedakan atau memperbandingkan, mengkomparasi gitu ya, untuk menjadi suatu penelitian. Misal gini, saya ingin meneliti perbandingan antara SH1 dengan SH2, bisa enggak? Bisa. Bisa. Nah, saya ini ya, coba ada enggak git SH1? Script pakai apa? Saya umpama pakai
SH1, katakan JavaScript atau PHP gitu ya, PHP. Ada enggak? Nah, ada kan ini? Nah, ini pakai framework apa? Kayaknya apa kalau lihatnya PHP biasa ya, yang PHP biasa ya. Kemudian yang kedua SH1 ini SH2. Nah, PHP juga kan? Ini coba nanti di-download dijalankan, kayak jalan. Dia sudah apa? SH1 ya, nah ini. Dia nge-encrypt-nya ini. Hash, string to hash. Nanti saman ganti aja file. Maksudnya file gini. File apa? Dokumen. Misal gini. Ini kan ada ya. Saya katakan nah ini. Nah, surat ini. Sama gini ya. Ada kan tata cara apa? Tata cara dari bagaimana membaca suatu teks ya, membaca suatu teks di dalam apa namanya dokumen, bisa enggak? Misal saya mau baca ini, katakan ini ya, saya mau baca yang ada di sini, seumpama ya, mohon maaf ini, saya ingin ini kan asli sudah dalam bentuk apa suatu dokumen yang nggak bisa diubah kan PDF tuh, betul enggak? Nah kemudian ini saya mau ngekstraksi ini data atau teks yang ada dalam dokumen, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Jadi mengeluarkan nilai-nilai ini loh. Jadi nanti yang akan di-encrypt itu nilai ininya, nilai teksnya, bukan dari nilai JPEG apa gambarnya ini, bukan. Tapi nilai yang ada dalam teks ini. Itu kan kita ekstrak itu, kita keluarkan nilainya. Bisa kan seharusnya? Nah, itu. Itu bisa sampai implementasikan ke dalam apa namanya? Nah, ini. Jadi saman panggil saja. Cara mengekstraksi dokumen dari apa? Dari isi yang ada dalam dokumen itu kemudian kita keluarkan nilainya. Nah, sudah itu aja. Nah, kemudian kita bandingkan. Ini kan SH1, yang satunya SH2. Udah SH1 sudah. Gitu kan maksud saya? Nah, itu. Karena selama ini mohon maaf ya, teman-teman yang saya bimbing itu hanya berkutat pada kriptografi simetris sama kriptografi asimetris. Jadi kunci publik sama kunci publik sama yang punya hanya satu kunci tadi loh. Belum sampai ke fungsi hash. Nah, ini kan sudah ada. Misal Pak, saya ditanyai lah, ini gampang saja. Habis ini kan saya bahas. Ini langkah-langkah saja yang di dalamnya. Nah, sudah kan selesai sudah. Nah, apa yang ada dalam sini? Nah, jadi bisa kita keluarkan suatu ide tertentu atau topik tertentu untuk ngambil TA tadi. Oke, nah SHA ini saya kembali lagi ke sini. Ini merupakan dari keluarga atau varian dari SH1, SH dan lain sebagainya. Ya, SH0 ini disebut dengan ini. Biasa yang kita sebut tadi ini apa? SH1. Ya. Nanti bisa dilihat di dokumentasinya. Nah, ini parameternya. Kelihatan ya dari sana ya. Nah, ini parameter-parameter yang ada di dalam SH1. Oke. Ada yang disebut output size bit. Ini apa? Message digitnya. Hasil outputnya. Ya kan? Kemudian ini internal state size. Nah, internal state size ini nanti ketika dia ada proses inputan saya katakan. Nah, nanti inputannya itu akan kita proses juga dengan ini disebut dengan internal state atau yang kita sebut sebagai bit pengganjal. Nah, dalam hal ini disebut dengan padding. Nah, paddingnya itu panjangnya juga 160 bit. Tahu kan padding? Padding itu menambahkan itu. Jadi katakan saya punya 64 bit. Berarti kan ada 64 bit, deretan bit 64. Kemudian saya paddingkan 64 bit lagi. Berarti jadi 128.
128 bit. Nah, itu padding itu nambah atau disebut dengan bit pengganjal. Nah, ini yang disebut dengan internal state size ya. Kemudian block size. Nah, tadi yang saya katakan, satu blok di dalam fungsi hash itu dia menerima 512 bit. Satu blok. Nah, maksimal message ya yang dia bisa proses di dalam SH1 ini 2/64 bit min 1. Berarti tadi 2 giga tadi. 2 miliar giga. Kemudian ada word size bit. Nah, ini yang disebut dengan WT nanti ya. WT. Ini besarnya 32 bit gitu ya. Kemudian dia diputar kalau SH1 diputar selama 80 round yang saya katakan tadi. Nah, operasinya dia bisa tambah ya, tambah biasa. AND, OR, XOR atau rotasi. Nah, ini rotasi belum ada pembahasannya ya. Nah, apakah ditemukan collision? Nah, kalau ini tadi kan cacat ya, kayak tadi ya, yang slide sebelumnya. Nah, ini katanya sudah menemukan, yes, terjadi penemuan collision. Nah, kalau SH2, nah sekian ya. Untuk outputnya bisa 256 bit, bisa 224 bit. Paddingnya itu 256 bit, padding, bit pengganjalnya, dan seterusnya. Yang ini nggak kita bahas dulu ya. Yang kita bahas SH1. Oke, nah ini gambarannya. Lumayan ya. Oke. Saya mau yang ini, step by step. Anda perhatikan benar-benar ya. Ini, diperhatikan benar-benar. Ini kan pesan. Pesannya ini panjangnya berapa maksimalnya? 2/64 bit. 2 giga miliar tadi. Kemudian sebelum pesan M ini saya proses melalui ini yang di bawah sini. Ya, ini ya, spot. Nah, yang di bawah sini. Nah, ini nanti pesan itu akan ditambahkan, dipaddingkan ya, padding bit ya kira-kira 512 bit. Jadi tambahkan dulu. Kemudian nanti juga dipasang lagi panjang pesan K. Gitu ya. Nah, hasil dari keseluruhan ini ya 2 giga miliar tadi ditambahkan dengan 512 bit padding bitnya, ditambahkan dengan panjang pesan ini nanti ukurannya 64 bit. Nah, ini nanti akan dipecah-pecah per blok, di mana satu blok itu isinya 512 bit. Dan itu akan dipecah menjadi Y0, Y1 sampai YL-1. Jadi besarannya, pemecahannya semakin panjang pesan, pemecahan bloknya juga akan semakin banyak gitu ya. Nah, kemudian ini yang saya sebut sebagai ABCDE ini saya sebut sebagai padding. Ya kan? Padding. Bit pengganjal. Nah, misal Y0 ini inputannya kan 512 bit. Ya kan? Kemudian nanti akan diproses di dalam fungsi H. Ini. H DSA. Betul ya? HSHA. Nah, ini fungsi HSHA ini merupakan core, ya kan? Core-nya atau intinya pemrosesan di dalam fungsi hash ini. Jadi nanti 512 ya kan masuk. Kemudian setelah itu diproses dengan bit pengganjal 164 bit yang terdiri dari A, B, C, D, E itu ya. Nanti hasil keluarannya 160 bit hasil keluarannya untuk satu blok. Ya kan? Nah, kemudian nanti 164 bit hasil dari padding tadi nanti akan diproses juga. Ini di blok yang kedua. Jadi di blok yang kedua itu pemrosesannya mengikuti dari padding hasil pemrosesan pada blok yang pertama. Nah, gitu. Begitu pula seterusnya sampai dia menghasilkan message digest. Nah, ini di dalam fungsi H ini ada apa? Nah, ini sebentar ya, ini ya. Nah, langkah-langkah di dalam pembuatan message digest dalam HSH1 ini yang pertama, ya kan, penambahan bit pengganjal, padding bit. Yang
besarannya berapa? 164 bit. Kemudian penambahan nilai panjang pesan semula, ya, panjang pesan semula. Jadi rata-rata kita tambahkan 64 bit. Kemudian ada inisialisasi penyangga, buffer. Nanti ada W1, ada K0, dan lain sebagainya lah nanti. Kemudian pengolahan pesan dalam blok, nah berukuran satu bloknya 512 bit. Nah, oke, ini bit pengganjalnya. Oke, nih pesannya, ya kan, pesan masuk. Nah, pesan yang ditambahkan, ya, yang ditambahkan di dalam bit-bit pengganjal ini, ya, itu harus kongruen dengan 448 modulo 512. Artinya, ketika kita hasil dari hasil dari penambahan dan hasil dari pesan tadi kita tambahkan, kemudian kita modulukan 512, itu harus hasilnya 448. Nah, kayak gitu. Jadi ini kongruen dengan 448 modulo 512. Jadi saya ulangi lagi. Artinya nanti ketika kita tambahkan bitnya dengan bit pengganjal, ya, kemudian kita tambahkan dengan bit pengganjal tadi, ketika kita modulukan 512 itu harus hasilnya 448. Nah, ini contohnya kayak gini. Katakan ini inputnya, ya, 32.000 bit. Nah, 32.000 bit ini bagaimana caranya agar hasilnya ini 448 ketika dimodulkan 512. Nah, ini kan kita tambahkan 192 bit. Jadi kita oprek satu-satu gitu. Ya kan? Nah, ini kita tambahkan ini hasil dari observasi, ya, atau hasil dari eksperimen sendiri agar 32.000 ini, ya, ketika dia dimodulkan 512 itu hasilnya ini. Nah, jadi eksperimennya tambahannya segini. Gitu. Kalau ada angka yang lain, ya, katakan berapa itu? 110.000 gitu ya. Nah, sudah. Pokoknya harus kita eksperimen mulai dari 1 sampai enggak terhingga. Nah, kemudian kita modulukan, hasilnya harus ini, 448 bit. Itu yang pertama, untuk bit pengganjal. Jadi kongruen dengan 448 modulo 512. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, pesan yang telah diberi pengganjal tadi, nah, jadi akan kita tambahkan dengan 64 bit. Nah, ini ya, panjang pesannya K-nya ini. Nah, ini. Jadi setelah nanti yang berapa tadi? 448 ditambah dengan 64. Nah, itu hasilnya berapa? 512 bit. Ini pre-processing kalau dalam bahasa data science kan gitu. Nah, pre-processing ini juga pre. Ini belum proses sesungguhnya, ya. Baru masuk ke dalam tahap ini. Nah, kemudian setelah dia menjadi 512 bit, nah ini ada namanya penyangga atau buffering. Nah, buffering ini dia terdiri dari bilangan heksa. Satu heksa terdiri dari berapa bit? Satu heksa terdiri dari berapa bit? Nah, ini coba perhatikan. Ini kan berapa? 32 bit kan? Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 8. 8 dikali berapa? Ada 32 bit. 4. Berarti 6 ini nilainya 4 bit. Nah, kayak gitu loh. Nah, kemudian ini ya, kalau mohon maaf, ini kalau perbandingannya dengan MD5 itu hanya punya 4 penyangga A, B, C, D. Nah, kalau ini ada 5 buah penyangga buffer. Nah, buffernya ini totalnya 160 bit. Ini, di mana kelima penyangga ini kita sebut sebagai A, B, C, D, dan E. Nah, ini ditulis dalam notasi heksa. Ini untuk langkah ketiga ini juga masih pre. Ya. Nah, ini dia masuk ke core-nya sesungguhnya.
Dari ketiga cara tadi, ada pertanyaan? Silakan. Tadi yang pertama, tapi paham ya? Nah, bibit pengganjal, paham ya? Nah, kemudian penambahan panjang pesan 64 bit tadi, kemudian penyangga, nah dalam bentuk bilangan heksa, kemudian nah ini core-nya di sini. Yes. Tadi ada berapa putaran? 80 putaran. Nah, ini. 80 putaran. Di mana 80 putaran itu masing-masing blok ya, 512. Ini YK-nya. YK nih 512 bit dalam satu blok. Oke. Kemudian MDK ini bufferingnya. Buffering itu terdiri dari A, B, C, D, E yang sebelumnya ini. Ini buffering. Ya, MDK kita katakan. Oke. Nah, ini untuk inisialisasi pertama. Jadi ini biasa kita sebut di dalam notasi blok itu inisial vektor. Jadi ini kita inisialisasi awal. Dan A, B, C, D ini nilainya nanti akan berubah. Gitu ya. Ini nilai awalnya. Oke. Nah, kemudian gini. Ketika blok itu datang ya, 512 masuk ya ke dalam fungsi hash. Nah, ini. Kemudian dia diproses menggunakan MDK tadi, buffering tadi. Ya. Nah, buffering itu terdiri dari A, B, C, D, E. Kemudian A, B, C, D, E ini ya, 512 blok tadi akan diproses dalam satu fungsi F. Ya, di mana fungsi F itu terdiri dari bufferingnya A, B, C, D, E. Fungsi F nanti akan kita jelaskan sesudah ini. Kemudian YK itu apa? YK itu ini loh. Blok, satu blok. Nah, 512 bit tadi. Kemudian kanol itu isinya dalam bentuk heksa, masing-masing putaran kanolnya itu beda-beda. Nah, ini mulai dari 0 sampai 19 putaran yang pertama, KT-nya atau kanolnya ya. Nah, ini K0, K1, K2, K3. Nah, ini isinya ini. Ini inisial vektornya kayak gini. Oke. Kemudian nah, nanti setelah dia diproses di dalam fungsi F. Nah, fungsi F itu habis ini ya. Nah, fungsi F itu nanti akan dikirimkan ke blok selanjutnya. Nah, ini kan nanti hasil dari sini ini 160 bit hasil dari ini loh, yang atas ini. Nah, ini hasil dari sini nanti hasilnya 164 bit. 144 bit akan diproses di round yang kedua. Round yang kedua menerima inputan blok 1 blok juga 512. Nah, hasilnya sama fungsi F. Nah, sampai nanti round yang ke-79. Jadi diputar terus. Nah, sampai sini paham ya? Paham sampai sini? Ini. Yang fungsi ini lah. Bingung ya? Ngopi dulu sih. Yang mana yang belum paham? Oke, coba. Sambil dipikir dulu ya. Gimana? Ini memang core-nya di sini. Nanti ada detailnya lagi ya, fungsi F-nya itu. Fungsi F-nya ini nanti di bawah. Ya. Nah, ini satu putaran. Ini kan satu putaran ya. Satu putaran terdiri dari pemrosesan apa? MDK ini termasuk buffering tadi. Nah, bufferingnya tadi kan terdiri dari 5 kan? A, B, C, D, E. Di mana yang pertama nilai A itu dalam bentuk A, B, C, D, E nilainya dalam bentuk bilangan heksa. Oke. Kemudian ya di dalam satu putaran ini nanti
juga akan diproses ya bufferingnya tadi dan satu blok tadi itu akan diproses di dalam satu fungsi F, ya kan? Di mana fungsi F ini terdiri dari bufferingnya, Y-nya, bloknya, dan K0-nya, K0-nya ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana fungsi F-nya? Nah, ini. Oke. Ini satu fungsi F ini, ya, satu fungsi F ini. Katakan yang pertama, nilai A berapa? A I-1 berapa? Ini yang pertama, inisial vektor. Berarti kita ngambilnya dari inisial vektor yang ini, toh, betul ya? Kemudian B, inisial vektor ini, C dan seterusnya. Ini untuk nilai A yang pertama, B yang pertama, C yang pertama, D yang pertama, E yang pertama. Itu satu. Kemudian nanti ya di dalam fungsi F ini, ya fungsi F ini, ya di dalam fungsi F ini, itu untuk menurunkan ke fungsi selanjutnya ke bawahnya ini loh. Ini kan round yang pertama ya. Kemudian untuk menurunkan round yang kedua kan itu. Kalau untuk menurunkan round yang kedua, nah ini gampang. Begini. Untuk fungsi B1 yang di bawahnya, ini merupakan hasil dari AI-1. Jadi nggak ada perubahan untuk yang B. Kan langsung diturunkan dia. Masih ingat jaringan Vestal? Masih ingat ya? Apa digunakan untuk algoritma DES kan kemarin ya? Ya gitu ya. Nah, kemudian dulu di Vestal itu kan ada L1, R1 gitu ya. Masih ingat enggak? Itu pas daring itu. Lupa paling misalnya. Pas daring. Nah, ini saya ingin menurunkan A1. Ini kan A1. Maaf, AI-1 menjadi A1. Itu kan? Nah, ini caranya gimana? Nah, ini. B1, maaf, BI, ini kelihatan enggak ya? Coba. Ini fungsi F-nya. Sebentar. Ini apa? AI ya. Jadi AI itu akan beriterasi terus sampai 70 ron, ya kan? Kemudian AI-1 ini inisial vektornya. Nah, isi dari BI, ini BI, ini merupakan isinya dari AI-1. Nah, ini ya, jadi di switch saja, ditukar. Nah, kemudian isi dari D1 apa? Merupakan isi dari CI-1. Jadi di switch saja. Kemudian yang gampang lagi, nah ini. Isi dari E1 merupakan isi dari DI-1. Oke. Nah, yang paling sulit ini. Apa yang belum? C ya. C ya. C ini. Kalau B, D, E kan gampang ya. Nah, sekarang C. C itu merupakan isi dari BI-1 setelah dia di CLS. CLS itu circular life shift. Masih ingat? Geser kiri, geser kanan, operator itu loh. Nah, iya kan? Masih ingat ya? Kalau operator geser kiri, artinya ketika kita punya bit itu bit kita akan dikali semua. Kan gitu. Coba gini. Operator ini ya, saya operator geser kiri. Nah, inilah gampang. Nah, biar namanya circular life shift. Ini ya, shift right sama shift left. Ini sering kita pakai nanti ya untuk pemrosesan di dalam algoritma kripto itu ya. Nah, artinya gini, kalau geser kanan, ini artinya dia dibagi dua. Ya, artinya dia dibagi dua. Jadi
katakan saya punya 128 bit, ini saya geser kanan 1 kali, ya. Berarti dia artinya kan 1 kali sama dengan dibagi 2. Gitu loh ya. Nah, kalau 128 bit ini saya geser kanan 2 kali, itu artinya ya ini ya. Jadi dibagi 2 kali dia. 128 dibagi 2, 64 ya. Nah, 64 bagi 2 kan 2 kali. Kalau geser kiri, nah artinya dia kali, dikali. Geser kiri dikali. Nah, jadi katakan saya akan menggeser kiri 1 kali 2 bit. Itu artinya 2 dikali 2. Kan 1 kali. Kalau geser kiri 2 kali, 2 saya geser kiri 2 kali, berarti artinya 2 kali 2 kali 2. Berarti artinya kalau operator shift left ini nanti dia akan bitnya itu gelembung gitu, nambah. Nah, karena kan kali kan. Nah, coba dibayangkan saja. Banyak bit 8 dengan 16, banyak kan bitnya mana? 16 kan? 16 itu sudah 5 bit. Kalau 8, 4 bit kan gitu. Kalau 8 itu berapa sih? 1000 ya? 8 itu kan desimalnya, diubah dalam bentuk bit. Benar nggak? 1000, 1000, 1, 0, 0, 0. 1 pangkat 3 berapa? 8. Oh, maaf, 1 pangkat 3. Oh, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Nah, gitu ya. Kalau 16 beda lagi ya. Kayak sudah 5 bit. Karena 4 bit itu sampai 15 kalau nggak salah. Oke. Nah, itu ya. Nah, yang B1 yang saya katakan tadi ya, yang B1 tadi. Bukan B1 ya. Tadi apa? Ini CI ya, CI itu dia digeser sebanyak 30 ya. Berarti nilai dari B tadi ini akan dikalikan 2 ya. Nah, hasilnya gimana? Enggak karan-karan banyak. Nah, kemudian ini isi dari CI. Nih, jadi circular shift gitu ya. Nah, sekarang isi dari AI. Ini sulit ya. Kok bisa? Nah, coba perhatikan caranya. Jadi AI itu merupakan isi dari apa? I-1 ditambahkan dengan fungsi FT. Ya kan ya? FT ya. FT ini merupakan, nah, ini apa ya? Logika, ya kan? Masih ingat ya? Ini tanda apa ini? Kurung ini. N ya, betul ya? N. Kemudian yang ini, OR, ini not, ya kan? Yang ini kan not. Not itu tidak itu ya. Kemudian ini N. Kalau gitu. Nah, jadi fungsi FT ya, nanti fungsi dari CI-1 itu merupakan fungsi FT, di mana fungsi FT ini nanti kan kita isi ya, B itu kan heksa tadi, heksa kan, kemudian C itu juga heksa, kita bitkan. Nah, dari bit itu kita N kan gampang ya. 0, N0 hasilnya 0, ya kan ya. 0, N1 hasilnya 1 gitu ya. Kan sama. Nah, gitu ya. Ini, jadi hasilnya nanti seperti ini. Untuk putaran pertama, ini untuk putaran pertama. Nah, hasil dari ini, ya operasi logika ini, nanti akan ditambahkan dengan EI-1 tambah. Ya, ditambahkan.
Ditambahkan di sini artinya di dalam penambahan bit ya. Penambahan bit itu ada kayak semacam XOR. Nanti ada tambahannya juga. Nah, kemudian hasil dari penambahan E-1 dan fungsi dari FT ya, ini akan kita tambahkan juga hasil dari A-1 di circular left shift-kan berapa kali? 5 kali. Nah, jadi kita tambahkan di sini. Gitu ya. Nah, sekarang nilai WT. Nih. WT ini ya WT ya. Kalau ini kan hasil dari penambahan ya, yang hasil tadi FT dan E-1 ditambahkan dengan hasil dari circular left shift selama 5 kali oleh A-1, kita tambahkan dengan WT. WT ini apa? Nah, ini. WT ini ya dimulai dari atau nilai dari W1 sampai W16 berasal dari 16 word. Di mana satu word itu 32 bit. Sekarang 32 dikali 16 berapa? 32 dikali 16 kira-kira 512. Berarti 512 ini merupakan nilai apa? Nilai? Ayo, nilai apa? Nah, Yeki, satu blok tadi. Jadi nilai dari WT ya, WT ini merupakan hasil dari blok tadi. Ya kan? Karena kenapa? Kalau kita lihat di sini ya, di sini kan ada 16 word, ya kan? 16 word, di mana 16 word itu satu word itu nilainya 32 bit. Nah, ini bisa kita cari WT-nya ini sama dengan WT 16 ya. Berarti bisa jadi itu kan 512. 512 ya. Bit. Nah, ini dicari satu word-nya. Satu word-nya itu 32 bit. Jadi kita pecah lagi. 512 bit itu kita pecah lagi menjadi satu blok untuk memproses WT ini loh. Menjadi 32. Paham nggak maksud saya? Gimana ya enaknya ya? Kelihatan sebelah situ? Atau yang ini kelihatan? Enggak. Kelihatan ya. Ini ono sound ini. Oh. Ya, nah. Ya, mudah-mudahan paham lah ya. Coba. Ini kan apa? WT. WT, ya kan? WT ini merupakan nilai dari, kalau kita asumsikan, satu word ini terdiri dari, satu word terdiri dari berapa? 32 bit. 32 bit. Nah, tadi kalau kita lihat Y0 yang masuk itu berapa? 512 bit dalam satu blok. Kan gini ya. Nah, untuk memproses WT, ini ya WT, berarti di dalam WT ini, ya, di dalam prosesannya, ini kita pecah lagi blok dari apa tadi? Y0-nya, yang besarnya berarti 512 bit. Nah, kita bagi satu blok untuk memproses WT ini menjadi 16, satu bloknya itu 16 bit. 16 bit untuk bisa memproses WT ini. Nah, karena di dalam masing-masing WT ini tergantung dari inputannya 512 tadi. Nah, 512 tadi, nah ini nanti bisa kita proses ya. Blok yang ke-16, berarti blok yang terakhir, di-XOR-kan dengan blok yang berapa ini? 14. Di-XOR-kan dengan blok yang 8. Di-XOR-kan dengan
blok yang 3. Jadi 512 itu kan nanti akan terdiri dari berapa blok? 16 ya. 15 ya. Betul enggak? 500 ini. Berarti 512 dibagi 16. 32. 32 blok. Benar enggak? Nah. Jadi nanti ada 32 blok untuk memproses WT lah. Yang diproses dalam WT itu hanya blok yang ke-16, blok yang ke-14, sama blok yang ke-8 sama 3 untuk menghasilkan WT ini. Bingung ya? Bingung? Coba. Kira-kira di blok yang ke-16 itu hasilnya berapa bit? 16 bit toh? Ya kan? 16 bit toh? Nah, dieksorkan dengan blok yang di ke-14. Hasilnya 16 bit juga. Dieksorkan kan gampang. XOR. XOR itu gimana? Kalau sama hasilnya, aduh, XOR ya. XOR. Ini misal true, false. Ini hasilnya. Hasilnya ya, hasil XOR. 1, 1, 0, 0. Benar ya? Kemudian 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, ini. XOR hasilnya. Kalau sama nilainya 1 ya. Kalau beda 0. Ini ya. Atau terbalik. Aduh. Operasi XOR gampang. Nah ini gampang ini. Sama, maaf ya, kalau sama nilainya 0, kalau beda nilainya 1. Wah, itu diingat-ingat. Kan gampang kan? Untuk memproses ini. Untuk memproses nilai dari fungsi. Nah, saya ulangi lagi. WT diproses dari Y0. Y0 itu nilainya 512 bit. Nah, itu kan. Nah, 512 bit untuk memproses WT, ya kan? Nah, ini dibagi sebanyak 32 blok. Satu blok di dalam WT itu terdiri dari 16 bit. Nah, gitu. Nah, nanti di dalam masing-masing ini nanti untuk menghasilkan WT ya, nanti bisa kita lakukan pemrosesan ini. Blok yang ke-16 dieksorkan dengan blok yang ke-14 dan seterusnya. Nah, untuk menghasilkan nilai WT ini loh. Itu maksudnya. Oke, kemudian hasil dari WT ya, penambahan dari WT ini nanti akan kita tambahkan dengan KT. KT tadi yang di atas ya kan. Nah, ini perputarannya. Jadi perputarannya ini kan 32 bit ya. Perputarannya berapa? Nah, ini. Kalau perputaran ke 0 ditambahkan dengan KT 5A. Nah, ini. Hasilnya nanti baru masuk ke AI gitu. Nah, semuanya ini nanti akan ditambahkan. Nah, kira-kira nanti message digits-nya itu kira-kira 160 bit kalau SH1. Nah, ini core-nya di sini. Jadi fungsi F yang di sini sampean nggak usah bingung, ada fungsi F ini. Fungsi F itu didetailkan di dalam operasi. Nah, sampai sedetail itu. Jadi di dalam ilmu kripto ya, itu pemrosesnya itu dari general ya kan ke spesifikan ini. Coba kalau kita lihat sini, nah kayak gini kan. Kalau ini preprocessingnya toh, preprocessing, kemudian masuk ke sedikit spesifik sedikit. Nah, tapi ini nggak belum dijabarkan F-nya. Nah, ini F-nya ini dijabarkan lagi di fungsi ini. Tuh. Ya, mungkin itu nggak bingung kan? Nggak ya, paham ya? Nah,
Saya enggak, kalau ini melakukan perhitungan manual, satu hari satu malam nggak selesai. Gitu. Karena harus ngecek satu-satu. Nanti ini XOR ini untuk shift left ini, aduh, enggak kali. Ini hanya teori dasar. Ya mungkin dengan teori yang yang kita sampaikan ini, ya bisa sedikit mengetahui fungsi hash itu seperti ini, gitu ya. Nah, ini ya messages dari SH1. Jadi SH1 itu besarannya kalau nggak salah 160 bit ya. Nah, dikalikan saja ini berapa heksa, berapa karakter dalam heksa dikalikan dengan 4 ya. Nah, hasilnya ini. Nah, ini yang saya katakan tadi. Rizky Wicaksono ini. Nanti bisa dibaca ya di ilmu hacking ini. Nah, bisa dianalisa lebih lanjut bagaimana itu bisa berjalan, kenapa di dalam dua inputan yang berbeda ya, itu menghasilkan outputan yang sama. Nah, di sini. Nah, Rizky Wicaksono ini ya, dia menggunakan dua buah file tadi ya, JavaScript bersama PHP. Dia kok bisa sama? Nah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Memang sedikit rumit ya pemahaman di sini. Untuk collision ini. Ya itu mungkin ya jam berapa sekarang? Mau 2:30 ya. Ya mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih. Atau ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Enggak ada?